untuk memulai dengan pertanyaan. Waktunya 1 menit dan mohon diperhatikan karena tidak akan diulang. Waktu akan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin, ini disposisi Ibu calon bupati kepada calon wakil bupati untuk bertanya. Karena saya calon wakil bupati, kalau berkenan nanti yang jawab juga calon wakil bupati Mas Bukar. Harap tenang. Mohon maaf. Tenang. Sebagaimana visi misi yang tertuang dan yang saya baca bahwa salah satu misi daripada Bugar Fahmi pasangan 01 salah satunya adalah bagaimana ada di situ Festival Desa Inovatif dan Inklusi. Saya ingin bertanya, ketika nanti kalau terpilih jadi bupati wakil bupati, apa yang Anda perbuat terkait dengan desa inovasi dan inklusi ini, terkait juga dengan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Apakah akan ditambahkan? Cukup. Cukup, baik. Demikian tadi pertanyaan dari paslon 2 sudah disampaikan dan selanjutnya kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan. Tenang semuanya. Bagaimana kita akan melihat festival destinasi wisata di setiap desa yang akan kita lakukan. Ini adalah merupakan suatu program di mana kita bisa melibatkan desa itu untuk selalu berinovasi, berkembang, menjadi anak-anak muda yang menjadi event organizer yang hebat di masing-masing desa, yang ke depan akan mengembangkan desa itu bisa menjadi lebih hebat. Wisata harus bisa terangkat dengan baik, UMKM juga akan terangkat dengan baik. Monggo Mas Fahmi. Tolong tenang semuanya. Pak Wahid Jumali, pentingnya memiliki pemimpin yang bisa membuat terobosan, bisa membawa motivasi kepada masyarakat. Jadi menjadi pemimpin itu tidak hanya sekedar di depan orang-orang, tapi bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada masyarakat, terutama ada yang di daerah pedesaan. Itu begitu tuh. Nah, cukup. Harap tenang semuanya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahmi, bagaimana kita akan melakukan itu, tentunya akan menggali semua potensi yang ada di desa. Kita akan melihat masing-masing potensi yang ke depan akan kita lakukan. Dengan adanya event tersebut, pasti akan meningkatkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan dengan masyarakat. Masyarakat menjadi semakin terbuka dan desa akan menjadi semakin terkenal. Ini yang dinamakan bagaimana kita berkolaborasi, tidak hanya memojokkan salah satu, tapi bisa berkolaborasi dan berkoordinasi untuk bisa mengembangkan. Kadang kita terjebak pada monopoli, monoloyalitas dan yang lain-lainnya yang menyebabkan kita tidak bisa berkembang dan tidak bisa membuat sesuatu dengan baik. Terima kasih. Baik. Harap tenang semuanya. Harap tenang semuanya. Sudah cukup Bapak? Cukup? Baik. Demikian tadi jawaban dari paslon nomor urut 1 dan kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih yang sudah mengizinkan Mas Fahmi juga ikut menjawab Mas Bugar. Walaupun lebih banyak dijawab oleh Mas Bugar, tetapi saya terkait inovasi dari yang disampaikan dari yang disampaikan Mas Bugar, saya kok hanya dengar event organizer ya. Enggak, kita ini kan butuh inovasi di semua sektor, di semua bidang. Bagaimana pelayanan sosial dasar, bagaimana soal infrastruktur, bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Saya kira banyak praktek-praktek cerdas yang bisa direplikasi. Mungkin Mas Bugar kan tahu karena masyarakat Pucang, apa yang dilakukan desa Pucang itu kan mungkin tahu inovasi-inovasi apa yang dilakukan sehingga bisa direplikasi oleh desa-desa lainnya. Misalkan biogas, infrastruktur. Kalau jalan usaha tani terlalu mahal, mungkin bisa pakai kereta gantung dan seterusnya. Banyak sekali inovasi-inovasi, teknologi tepat guna yang bisa digunakan dalam pembangunan di negara. Selesai, waktu sudah habis. Tolong tenang semuanya, para pendukung.
Jika tidak tenang, tidak akan kami lanjutkan. Mohon tenang semuanya. Mohon tenang semuanya. Harap tenang semuanya. Di ruangan ini kita saling menghargai, kita saling mendengarkan pendapat. Ya, negara ini adalah negara demokrasi, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita dengarkan bersama. Jangan memprovokasi. Baik. Bolehkah kami lanjutkan kembali? Boleh. Baik. Tolong dipahami tata tertib yang sudah kami sampaikan di awal. Ya. Baik, kami akan lanjutkan jika kondisinya baik. Jika semuanya kondusif. Baik, kami akan lanjutkan. Oke, lanjut. Baik, Paslon 2 sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kepada Paslon 1, kami akan berikan kesempatan untuk merespon tanggapan dari Paslon 2. Kami berharap para pendukung bisa menghargai pendapat yang ada pada sore hari ini. Baik, silakan tenang semuanya. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, kami silakan. Ya, terima kasih. Tentunya kita tidak bisa justifikasi hanya kepada satu desa dari 278 desa yang ada di Banjarnegara. Karena apa? Inovasi, saya kira coba dicek desa mana yang perangkatnya sekarang tidak ada yang muda. Pasti kaur, kadus, semuanya banyakan muda. Ini meningkatkan bagaimana mereka berinovasi di desanya. BUMDes sudah mulai bergeliat. Bagaimana infrastruktur jalan desa sudah mulai tergerak dengan menggunakan dana desa yang ada di desa tersebut. Sehingga ketika kita hanya menjustifikasi pada satu desa, dan tentunya belum tentu seperti yang disampaikan, otak kita akan menjadi otak yang terbelenggu pada satu lingkungan untuk saling menjelekkan. Tidak bisa untuk saling menjelekkan, tapi kita harus bisa mengerti secara mayoritas apa yang harus kita lakukan untuk Banjarnegara yang lebih hebat. Terima kasih. Cukup? Baik. Baik. Tenang semuanya. Tenang semuanya. Baik. Demikian respon dari Paslon 1 atas tanggapan dari Paslon 2. Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Paslon 1 kepada Paslon 2, alurnya sama.